Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah. Anak-anakku di kelas 3 SD Muhammadiyah 10 yang kami banggakan. Sebelum Pak saya memulai pembelajaran kita di pertemuan kali ini, Pak saya ingin berpesan kepada kalian bahwa jangan pernah kalian meninggalkan kewajiban kalian. Kewajiban kita semua kepada Allah, yakni salat 5 waktu kita. Ibadah kita kepada Allah harus senantiasa kita tegakkan. Kita laksanakan segala bentuk ibadah kita kepada Allah. Utamanya adalah tentang salat kita, mengaji kita. Jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah yang utama itu. Dan yang lainnya, kebaikan-kebaikan apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Agar kita menjadi hamba yang dilindungi oleh Allah. Anak-anakku semuanya di kelas 3 SD Muhammadiyah 10 yang kami cintai dan kami banggakan. Pada video pembelajaran kali ini, Pak saya akan membahas kembali tematika subtematika terkait dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Pembahasan kita yakni terkait dengan tentang perubahan wujud benda. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu benda. Kemudian benda berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, ada benda cair, dan juga ada benda berwujud gas. Nah, pertanyaannya, apakah benda dapat berubah wujud? Ya, sebagaimana yang sudah Pak saya jelaskan bahwa ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda gas, benda cair. Kembali, apakah benda dapat berubah wujud? Jawabannya, iya. Benda dapat berubah wujudnya. Ya, dalam artian di sini zatnya dapat berubah. Nah, ada benda padat, ada benda gas, dan ada benda cair. Nah, di antara perubahan wujud yang terjadi terkait dengan 3 benda ini, antara lain ketika benda padat menjadi benda gas, disebut dengan menyublim. Gas ke padat menjadi atau disebut dengan mengkristal. Kemudian dari gas ke cair, mengembun. Cair ke gas, menguap. Padat ke cair, mencair. Cair ke padat, membeku. Nah, berikut anak-anak kita bahas tentang penjelasan dari perubahan wujud benda. Jadi ada yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat, atau peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Ya. Contoh peristiwa membeku. Ingat, membeku itu wujud dari cair menjadi padat, yaitu air yang dimasukkan dalam freezer akan menjadi es batu, lilin cair yang didinginkan. Nah, di sini ada 2 contoh dari Pak saya. Yang pertama tadi, ketika kamu memasukkan air, kamu taruh di dalam gelas, masukkan ke dalam freezer, maka apa yang terjadi? Dia akan menjadi padat, membeku. Ya, menjadi padat. Maka disitulah disebut dengan perubahan wujud yang dinamakan membeku. Air yang aslinya cair
berubah menjadi es batu yang berbentuk padat. Lalu yang kedua, lilin cair. Lilin ketika kena api dia kan mencair toh. Nah, dari cair itu ketika kita dinginkan maka dia akan mengeras menjadi padat. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau perubahan wujud benda yang terjadi adalah dari benda cair menjadi benda padat, maka disebut dengan membeku. Nah, seperti ini contohnya. Selain tadi es batu, pembuatan es batu juga ada tentang pembuatan agar-agar, kudir, nutrijel, ya, yang awalnya cair, kemudian kita diamkan, kita dinginkan, maka dia akan menjadi padat. Ya, seperti yang digambar itu. Wujud yang kedua yaitu mencair. Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Jadi mencair itu kebalikan dari membeku. Kalau membeku itu dari cair menjadi padat, sebaliknya kalau mencair itu dari benda yang wujud zatnya itu aslinya padat, asalnya padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas untuk menjadikan padat menjadi cair. Contohnya peristiwa mencair yaitu pada batu es atau es batu yang berubah menjadi air, lilin yang dipanaskan, es krim yang dibiarkan di ruang terbuka, maka dia akan mencair dengan sendirinya. Nah, termasuk juga dengan coklat. Ini kan bentuknya padat. Ya, ketika kita panaskan maka dia akan menjadi cair seperti di gambar itu. Ini contoh yang lainnya. Lilin padat toh. Kemudian kita nyalakan apinya, panas, jadilah lilin itu mencair. Es krim kita keluarkan dari freezer. Ya toh, kalau di freezer itu suhunya sangat dingin, maka ketika kita keluarkan ada suhu panasnya, maka dia otomatis mencair. Lalu ada keju atau mentega yang kita taruh di wajan yang panas, maka dia akan mencair. Es kita keluarkan dari freezer, dia juga akan mencair. Jadi kalau membeku cair menjadi padat, kalau mencair padat menjadi cair. Kebalikan dari itu tadi. Ya, yang ketiga yaitu menguap. Yaitu peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas, cair ke gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis berubah menjadi gas. Contoh yang lain apa? Ketika kita menjemur baju, menjemur ikan yang aslinya baju atau ikan itu basah, terkena panas dari matahari, dia menguap air yang ada di dalam baju tersebut ataupun yang ada di dalam ikan, yang terkandung di dalam ikan itu menguap menjadi gas. Ya, ini contohnya. Ya, air yang dipanaskan dia akan menguap. Oke. Ya, mengembun. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kebalikan dari menguap yaitu mengembun. Kalau menguap tadi cair menjadi gas, kalau mengembun gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah, atau rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah, padahal sore harinya atau malam harinya tidak turun hujan, seperti di gambar ini. Ya, kalian beli es taruh di plastik, maka di luar plastik atau di luar gelas itu akan ada titik-titik embun tadi. Itu perubahan wujudnya dari gas menjadi cair. Suhu yang dingin tadi menjadi cair di luar gas itu tadi. Dan udara yang dingin pada malam hari menjadi
cair di daun-daunan, di rumput-rumput. Ya. 5 yaitu menyublim. Apa itu menyublim? Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas, ya. Dari padat menjadi gas. Contoh menyublim yaitu kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian. Dia lama-lama akan habis. Coba kamu praktekkan. Ya. Jadi perubahan wujud dari padat, benda yang awalnya padat, kemudian dia menjadi gas, gampangnya bau. Kamu merasakan baunya, ya, kayak kamper itu kan merasakan baunya. Tapi ada juga yang tidak bau. Dalam artian di sini benda yang padat tadi berubah menjadi gas udara. Nah, dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Ini contohnya. Kapur barus kamu taruh di dalam lemari, maka lama-kelamaan dia akan habis. Dia berubah wujudnya menjadi gas tadi. Ya. Lalu contoh yang kedua yaitu salju kalau di sini, ya. Contohnya salju. Dari padat kemudian dia menjadi gas seperti terlihat kamu udara semacam asap di situ. Ini gas namanya. Hal awalnya dia padat. Ya. Itu contoh menyublim. 6. Yang terakhir yaitu tentang mengkristal. Apa itu mengkristal? Kebalikan dari menyublim. Kalau menyublim tadi dari padat menjadi gas, kalau mengkristal adalah dari wujud gas menjadi padat. Ya. Contoh mengkristal adalah peristiwa berubahnya uap menjadi salju, dan contoh garam, pembuatan garam. Nah, ini contohnya. Jadi orang petani-petani garam itu mereka memasukkan air laut ke dalam tambak mereka, kemudian mereka mengeringkan, memanaskan dengan sinar matahari hingga akhirnya air laut tadi menguap, ya. Dari uapan itu kemudian menjadi butiran-butiran padat, yang artinya dia mengkristal butiran-butiran garam tadi. Ya, ini contohnya. Oke. Demikian anak-anak untuk tentang perubahan wujud benda. Mungkin itu yang dapat Pak saya sampaikan. Bila ada yang salah, bila ada yang kurang, Pak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa selain belajar, sholat dan mengajinya dijaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.